teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Gue kemarin ya ngeliat ada YouTube channel yang bikin gue bikin, wow, effort banget ya openingnya harus begini. Kita yang cuman, halo perempuan keren. Ketemu lagi sama Venita, Irka, dan Moza. Hari ini kita semacam pelangi ya. Iya dong, harus cerah ceria. Jadi waktu kemarin kita terus membahas mengenai premeno dan menopause, selalu pertanyaannya seputar berat badan. Kebetulan dari kita bertiga, kalau menurut gue sih kayaknya kalau gue bener-bener naiknya tuh 20 kilo premeno ini. Dari gue 55, sekarang gue 75. Dan Tunggu, itu lo tahu kapan mulainya? Mulainya itu pas 37-38, berat gue masih 55, Ven. Oke. Terus sampai sekarang itu berat gue 75, mau gue lari seminggu 3 kali, pun berat badan gue tetap 75, walaupun terlihat singset. Iya, gitu. Jadi berat badan ini banyak yang menyalahkan bahwa naik berat badan karena menopause. Ternyata tidak begitu urutannya. Ini ada artikel yang ditemuin sama Fanny. Gimana Fanny ceritanya? Jadi ini ada satu artikel dari Healthline ya. Jadi how to lose weight around menopause. Jadi memang rata-rata nggak semua ya, tidak semua perempuan itu pada saat mau menuju menopause kan berarti kan usianya tuh 45 ke atas ya. Berarti udah bisa dibilang kegiatan atau aktivitas kita biasanya berkurang. Artinya dulu party. Dulu olahraga gitu, belanja berapa mau hayu, sekarang berkurang. Iya. Contoh nggak usah orang lain ya, misalnya gue gitu. Gue rasa sih gue 8-9 tahun yang lalu yang namanya olahraga bersama Irka juga. Apa aja? Sebutin. Nah, journey-nya kalian berolahraga bareng, sebutin. Anyway ya pokoknya dulu tuh gue bisa 5 kali seminggu ya, yoga. Bisa yoga, angkat beban, terus nanti ada lari, boxing. Ya kan, ada boxing. Muay Thai gitu. Ya pokoknya everyday selalu adalah mau ngapain nih gitu. Bayangkan setiap hari ketemu. Ya, sepeda juga gak sih? Sepeda enggak? Iya, sepeda juga. Tapi gue berhubung gue sepedanya minjem jadi jarang. Iya. Goesnya jarang gitu kan. Terus lumayan sering tuh. Nah, ya pokoknya gitu, Muay Thai juga, terus dulu gue main wakeboard juga, ya kan. Wakeboard gue sampai menang loh, dapat medali. No, Wakeboard itu itu yang ini. Terus lo ini juga pernah kan? Wakeboard tuh kayak ski air tapi papannya satu. Kalau ski air kan papannya dua. Ini dragon boat loh. Lu Iya, dragon boat juga. Semua pokoknya dicobain. Berapa tahun yang lalu? 89. Ya pokoknya kayaknya ya. pokoknya 8-9 tahun yang lalu tuh kayaknya gue sibuk banget lah gitu ya. Terus segala olahraga, mau ini nggak Van? Ayo cobain. Sampai trekking apa segala macem. Walaupun nggak berarti gue harus jadi kayak atlet, nggak jago-jago banget, tapi maksudnya aktif lah gitu ya. Bergerak lah ya. Terus dimulai kira-kira 3 tahun yang lalu pada saat mulai pandemi tuh ya, itu udah mulai berkurang tuh. Berkurang sampai sekarang tuh menurut gue sih jauh banget. Aktivitas gue dulu sama sekarang tuh berubah jauh banget ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya berat badan gue naik, ya siapa yang bisa gue salahin? Ya diri gue sendiri gitu kan. Memang aktivitasnya berkurang, tapi memang dari artikel ini juga dibahas bahwa kalau di ngomongin apakah orang atau perempuan naik berat badan karena menopause, nggak bisa 100% disalahkan ke menopause-nya gitu. Yang satu mesti diakuin, biasanya memang itu tadi ya, aktivitas kita berkurang. Terus kalaupun kita tambah kayak misalnya kalau Moza kan kebalik ya, kebalik sama kita gitu. Karena dulunya aktif banget, terus sekarang mulai berkurang. Kalau dia justru mulai aktif gitu, mulai banget sampai mau maraton ya kan. Jadi aktivitasnya tuh nambahnya tuh banyak banget. Tapi apakah itu langsung juga menurunkan berat badan dia? Ternyata nggak juga kan gitu kan. Singset iya gitu, tapi timbangannya sih tetap gitu kan. Nah, jadi memang kalau ditanya hubungannya langsung nggak berhubungan langsung, tapi nah itu dia. Jadi salah satu gejala menopause itu adalah kita satu itu adalah kurang tidur. Ya, itu kemarin kita kan sulit tidur ya. Jadi sulit tidur atau kurang tidur itu mempengaruhi kalau kita lagi diet gitu ya. Itu tuh jarum agak susah ke kiri. Salah satunya adalah karena kalau kurang tidur. Oh, itu salah satu efeknya. Jadi
menopause itu atau gejala menopause salah satunya adalah biasanya sulit tidur atau tidur kurang gitu kan. Nah, itu juga yang membuat kita susah turun berat badan misalnya. Terus karena dengan kurang tidur metabolisme kita betul jelek. Ya kan? Nah, terus udah gitu tadi misalnya kita kurang bergerak. Nah, itu juga ngaruh. Nextnya itu adalah Ibu, saya cuma ngeliat aja side look. Oke, terus yang kedua apa, Fen? Maaf ya, ada interupsi. ini hormon. Ya. Aduh, hormon. Oke. Hormon fluktuasi. Nah, hormon yang berfluktuasi itu, nah itu kan salah satunya low estrogen. Nah, jadi kalau kita estrogennya berkurang, itu dia menambah lokasi lemak. Nah, Yang tadinya pada saat hormon kita rata, masih bagus, masih masih ada. bagus levelnya, nah itu jadi cepat kebuang. Ini jadi lebih lambat. Iya Jadi nih mau Kak, nggak mau. gimana ya? Gue tuh sejak masuk kalau dari umur 50 tuh udah masih 3 bulan sekali, 4 bulan gitu. Tapi 51 masih juga 6 bulan sekali. Masih ini sekarang dari 51 ke 52 ya 6 bulan sekali. Kesimpulan baru kemarin bulan lalu gue dapat. Nah, cuman berat badan itu rasanya itu langsung naik di perut. Iya. Nah, Perutnya itu juga tuh langsung maju. Aduh. Nah, jadi juga di sini juga disebutin jadi pada saat kita memasuki menopause gitu ya, atau menuju menopause itu penyimpanan fatnya itu pindah. Jadi Ke bang sini, kita pindahnya di ke depan. sini. Sebenarnya perut atas apa perut bawah ya? Perut Pokoknya secara atas sama keseluruhan pinggul. perut gue. Nah, jadi kita biasanya kalau laki-laki kalau gemuk biasanya di mana, di perut, Perut, kan? Di perut depan, Ah. kalau perempuan biasanya di samping. Samping. Nah, kita nanti begitu menopause karena estrogennya lebih rendah, jadinya kita Kayak kayak laki-laki. Malu. buncitnya. Ayo Bu Irka bergerak makanya. Kamu gak lihat aku diam doang. Ini ya, ibu yang tengah ini sibuk lirik loh. Kiri, atas, bawah, atas, bawah. Diperingatkan. Terus Nah, terus di sini juga dibilangnya increase insulin resistance. Jadi meningkatnya resistensi insulin itu biasanya karena pola makan. Jadi kita nggak berubah ya, ya. nambah usia nggak berubah, padahal harusnya padahal berubah. kan jadi kita kan kita setuju nggak bahwa dengan bertambahnya usia tuh kita mulai sulit untuk ditahan-tahan makannya. Iya, malah tambah enak kayaknya. Kalau makan harus yang enak banget. Jadi enak terus. Nggak apa-apa nggak naik mobil mahal, yang ya penting kan? makan. Nggak apa-apa nginep di hotel yang biasa-biasa Biasa aja. tapi makannya harus enak. Iya, Kalau penting traveling itu. kita Iya, harus kan? itu. Penting. Iya, Kan? penting. Betul. Itu tuh jadi kayak apa ya, penghiburan kita nggak Iya. sih? Makannya Pengabsahan yang sesat. nah itu Karena true nature manusia itu adalah Makan, bahagia dan bahagia dan joyful. makan. Jadi itulah yang dicari kan. nggak tahu orang lain ya, tapi kalau kita bertiga mah doyan makan udah Paling gitu nggak, aja. paling nggak kalau di kita mah doyan makan, abis ini dipikirin makanan. Kan? Nah itu jadi dengan resistance insulin yang semakin tinggi itu membuat kita juga susah menurunkan berat badan. Jadi emang udah nggak bisa tuh yang namanya. Padahal kita craving manis loh. Iya, Gue? tambah usia craving manis. Lo iya nggak? gue nggak. Soalnya kalau gue kan Iya. emang senang manis. Gue juga dengan pasangan dia kan memasuki dong nih masa yang sama. Dia yang tadinya nggak suka manis, malam-malam tuh pasti nyari dark chocolate. Jadi mending itu daripada dia sugar. Nah, Ya udah dark chocolate. Kan kalau dark chocolate dikit aja udah Nah, cukup. gue tuh malam nggak pernah makan buah biasanya. Buah itu pasti di siang. Jadi sekitar sebulan yang lalu ini udah berjalan. Kalau malam buka lemari es ambil buah. Nah, itu kan yang itu lain gulanya juga nggak? tinggi. Enggak, kalau ada Wow. coklat dikit jangan gitu dong. Buah. Karena kalau gue nggak suka makan malam-malam makan buah. Iya. Ya karena cari Iya. sesuatu yang manis kan dari buah. Tapi gue kalau malam kadang-kadang gue nyari. Jadi misalnya kan jadi pagi, siang, sore tuh gue udah tertib gitu kan. Nanti begitu malam ada kayaknya gue seharian belum makan gula nih ya. Apa ya misalnya gitu ya. Mungkin gue yogurt 3 sendok, nanti gue udah tambahin ya, apa gitu. Misalnya gue tambahin buah gitu. Tapi ya sedikit aja. Jadi cukup buat di lidah. buat di lidah dan- ya. Jadi buat teman-teman kalau yang craving manis jangan ambil kue ya, jangan Ambil tepung-tepung. jatah lebaran yang udah masih yang masih ada. terus kasih orang. Jadi ambillah buah atau yogurt sedikit aja Yogurt, tadi ya. gue suka Yogurt. banget sih yogurt. Gue suka Ya. banget. Nah yogurt. itu soalnya salah satu juga manfaat makan yogurt itu kan dia ada probiotik, jadi bagus. digestive system. Nah jadi sebenarnya juga satu lagi yang gue dapat dari sumber yang lain adalah salah satu yang perlu kita perhatikan itu adalah memperbaiki
bukan cuma nutrisi tapi di dalam perut kita itu saat dia Oh. mengolah makanan probiotik Si- itu tuh sangat ngebantu Iya, Membantu, gitu loh. membantu makanya sih yogurt itu ya. Si yogurt itu Pencernaan. enak, Jadi bisa yogurt atau bisa tape karena dia difermentasi, Iya. ya kan? Tape atau kimchi, kimchi Atau tahu goreng ya. sesuatu yang ini ya apa fermentasi ya ya. pokoknya fermentasi. Nah itu tuh bisa dimasukin ke dalam jatah makan kita per hari, itu bagus Iya. buat perut kita. Oh, Iya. pantesan Korean langsung Kombucha. langsing. Kombucha. Bisa. Tapi kombucha manis ya, Manis, berasal ya. dari gula soalnya Iya, kan. iya. Jadi sebenarnya sih ya kimchi, sauerkraut, terus tape kayak gitu tuh. I love sauerkraut. Nah. Pakai hotdog dong. Tapi memang sih pilihan makanan itu juga akhirnya harus kita pelajarin ya Mm-mm. gitu. Jadi kalau gue sekarang lagi seneng banget lalapan. Jadi kayaknya kalau makan gitu nggak apa-apa deh, nggak ada nasi asal ada si labusium mini pakai Ya. sambel ya, Ya, gitu. betul. Itu udah andalan gue tuh gitu. Nggak apa-apa deh makan itu karena sehubungan dengan sekarang memang harus lebih diperhatikan ya apa yang gue makan gara-gara kebutuhan olahraga ini. Satu hal lagi juga yang tadinya gue hindari kan minum suplemen tuh, kan, gitu. Ini sekarang juga harus. Gitu. Oh. Nah, kalau kita mau mengkonsumsi mengkonsumsi si suplemen ini, gue kan harus makan sesuatu dulu, gitu. Dan gue nggak bisa karbo. Kalau karbo, somehow, lu bayangin aja kan gue bangun nih jam 4 gitu kan, karena mau lari gitu kan sebelum subuh. Jadi kan gue harus memasukkan sesuatu gitu kan. Kalau gue makan roti, pasti mood gue kagak enak nih buat lari dan lain-lain, perut juga. Tapi kalau gue makan pisang terus gue minum si apa misalnya salt tablet lah atau apa, itu lebih enak gitu. Iya. Jadi yang tadinya gue nggak pernah nyoba, akhirnya sekarang harus dipelajari dan dilakukan. Enak, ya. Jadi ternyata ya kalau gue ngeliatnya sih timingnya pas ya. Mungkin if I do it younger, gue akan istilahnya gini, nggak lah gue bisa lah, nggak lah gue bisa. Sekarang nih istilahnya gini, masanya ibu defisit mulu nih bu ya, jadi gue harus ada tabungannya terus. Gitu. Jadi jadi emang kalau ngomongin menopause dengan kenaikan berat badan, ya itu tadi kurang lebih hubungannya. Jadi bukan menopause yang Ya, bukan disalahkan, menopause, tapi memang diri kita itu juga mesti bebenah lagi Yes, gitu ya ya, kayaknya ya. ya. Jadi ya itu tadi pokoknya harus lebih aktif. Berikutnya adalah kalau soal makanan kayaknya memang udah mesti lebih tertib. Lebih tertib tuh dalam arti mungkin misalnya Senin sampai Jumat sebisa mungkin kita makan makanan yang di rumah, yang emang udah kita kurasi bahwa ini memang baik buat tubuh kita, Iya, gitu iya, kan. Jadi nggak ngomongin oh harus diet keto, harus vegan. jangan. Nggak, jadi maksudnya ibu-ibu ini udah kenyang semuanya. Percayalah sama mereka. jadi maksudnya gini, jadi nggak pokoknya lakukan yang paling cocok buat Cocok diri dan kita, nyaman. gitu Ya, kan. sama Karena tiap kebiasaan ya, Fen. iya, dari tiap orang kan beda-beda gitu kan. Nah, abis itu kalaupun misalnya kita sering makan di luar atau pergi keluar, misalnya mau makan cake gitu misalnya, nggak apa-apa, bagi 3 aja. Iya. Jadi nggak craving. Jadi dengan cara misalnya kita bagi 3, ya udah misalnya Iya. 1 potong cake kita bagi 3, masing-masing dapat kan? Dapat. Tapi kita happy-nya dapat, tapi kalorinya cuma separohnya. Itu saya sepertiganya. kalau ada birthday breakfast, lunch break, gue paling jarang pesan makanan. Sekarang gue udah kayak gitu kan. Oke. Jadi gue gini, ini rata-rata dari kita kan udah nggak bisa makan banyak. Ya, kalau gue kebiasaannya dari ibu mertua gue, jadi dia tuh selalu sharing menu nih sama gue. Jadi akhirnya gue pasti ngabisin punya beliau sama sharingan punya anak gue. Akhirnya gitu. Jadi gue udah kayak gitu. Nah sama nih, gue udah memperhatikan nih, kan kita celebrationnya banyak ya, best 40, 45, 50 dan lain-lain gitu. Makanya ibu-ibu berkurang. Tapi dia pesen. Ya, Akhirnya gue gini, banyak. lo pesen apa? Berlima nih satu meja. Ya. Lo pesen nih segala macam, gue bagi dari lo aja. Apa deh? Iya. Paling gue tuh cuma ya. Nah, akhirnya gue cuman kopi aja. Ya. Kopi aja secangkir gitu. Sama nih ya, yang gue inget banget dari zaman Fanny sharing mengenai weight training. Itu bener-bener yang paling gampang untuk gue kerjain ternyata. 1, squat sama push up. Itu push up, squat bener-bener ngebantu. Kalau yang lain-lain mungkin abis ngapain tuh sering banget sore apa segala macam, it helps a lot. Jadi gue sekarang udah penampilannya kok ini tangan gede, udah nggak, gue yang penting strong. Iya, yang penting kuat. Dan itu nggak perlu nggak Macem-macem, ada macam-macam ya. lah, badan lo sendiri aja gitu. Kalau lo nggak bisa push up di dinding gini dulu. Kalau gue nih gampangnya nih Van, Kak dan juga perempuan keren, kebetulan
sehari kan 5 kali sholat, ya udah itu 10 kali 10 kali aja lumayan banget dapat gitu. Apa namanya? Planknya juga dapat. Iya, jadi di artikel ini juga disebutin jadi best types of exercise for weight loss itu adalah maksudnya dan juga untuk perempuan menjelang menopause atau menopause. Jadi justru memang mesti resistance training atau tadi weight training. Pokoknya weight training itu jangan bayangin harus ngangkat 50 kilo, 100 kilo, enggak juga gitu ya. Enggak juga gitu. Maksudnya jadi dengan beban 5 sampai 10 kilo pun masih bisa gitu. Jadi pertamanya kalau memang mau mulai pakai berat badan sendiri ya kan max-nya baru ditambahin bebannya kalau misalnya pakai personal trainer. Nah, berikutnya adalah angkat air juga bisa ya. Galon. Tapi kalau nggak tahu cara ngangkatnya, nah yang terakhir aerobic exercise gitu kan ya, maksudnya itu bisa segala macam itu, tapi kan itu kategorinya adalah kardio ya. Nah jadi begitu kita masuk usia gejala menopause justru sebenarnya kardionya tetap tapi nggak perlu ambisius. Betul. Karena buat kesehatan jantung, tapi kalau di-push terlalu keras bahaya banget kendalinya. Takutnya malah kena serangan jantung dan yang lain-lain. Jadi intinya sih pokoknya tetap bergerak, jaga makan. Harus itu bergerak. udah mau nggak mau deh. Udah nggak bisa seblak dan segala macam, kurangin aja. Tapi soalnya makin tua itu makin malas kan. Makin malas bergerak. Jadi jangan lupa bergeraklah apapun. Berdiri kalau bisa di timer. Ada yang ngomong sama kaca sih. Kalau kita nih studinya langsung ke kaca, jadi kita mengingatkan diri sendiri. Mudah-mudahan obrolan hari ini juga reminder buat semua perempuan keren dan keluarga, karena lebih senang lagi kalau keluarga juga diajak bergerak. Dan kalau ada yang mau disampaikan silakan lewat email kita tuatapikeren@gmail.com. Yang penting kita berjuang bersama. Yes. Gue baru turun sekilo nih. Sekilo aja susah loh, Pen. Gue nggak turun-turun. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain ya. Bye.